Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau beribadah bersama, kita mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, utamanya satu minggu yang telah berlalu. Dan kita juga mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah simpan untuk kita di hari-hari yang akan datang. Hari Minggu adalah hari yang indah, hari yang mulia, hari Tuhan. Hari yang Tuhan tetapkan dan khususkan supaya kita bisa menikmati Dia. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama dari Kidung Jemaat 21, hari Minggu, hari yang mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Kekasih-kekasih Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayat 6 bagian A. Demikianlah firman Tuhan. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masih berada dalam minggu-minggu kebangkitan Kristus. Adalah satu peristiwa penting di dalam panggung sejarah dunia dan keimanan kita. Kebangkitan Kristus
membuktikan kedaulatan dan kekuasaan Tuhan, membuktikan bahwa janji Tuhan itu sempurna dan Tuhan menggenapinya untuk kita. Kebangkitan Kristus membuktikan kepada kita bahwa di dalam kehidupan kita tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa kebangkitan. Sehingga di dalam kehidupan kita, kiranya kita dipenuhi oleh sukacita. Jangan biarkan apapun juga, kuasa dan nama lain apapun juga. Apakah itu kuasa masalah, kuasa sakit penyakit, kuasa kesedihan hati, tidak boleh menguasai kita. Karena Tuhan sudah bangkit dan Dia sudah mengalahkan segala sesuatu. Dia yang namanya adalah Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Biarlah Dia terus yang memerintah di dalam hati dan kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita mau memuji Tuhan bersama-sama dari Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat 12. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Mohon kesediaan Shine bisa memimpin pembacaan untuk kita pada pagi hari ini. Mazmur 62 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Baik, saya akan membacakan Mazmur 62 ayat 6 dan 12. Mazmur 62 Oke, 62 ayat 6 sampai ayat 12. Terima sampai 12. kasih Shine. Saya akan membacakan sekarang. Jiwaku menantikan Elohim saja. Pengharapanku adalah dari Dia. Gunung batu dan keselamatanku. Hanyalah Dia. Perlindunganku, aku tidak akan tergoyahkan. Di dalam Elohimlah keselamatan dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku dan perlindunganku ada di dalam Elohim. Hai umat, percayalah kepadanya setiap saat. Curahkanlah hatimu di hadapannya. Elohim adalah perlindungan bagi kita. Sesungguhnya manusia yang berderajat rendah adalah kesia-siaan, dan yang berderajat tinggi adalah penipu. Ketika naik ke atas neraca, mereka semua lebih ringan daripada kekosongan. Janganlah percaya kepada penipuan. Janganlah menyimpang pada perampokan. Apabila kekayaan bertambah, biarlah hatimu tidak melekat kepadanya. Elohim berfirman satu kali, dua hal ini yang aku dengar, bahwa kuasa itu adalah milik Elohim. Amin. Terima kasih Shine. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita seperti pemazmur. Jiwaku menantikan Elohim saja. Percayalah kepadanya setiap saat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Biarlah bersama dengan pemazmur, kita semakin mendekat kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Semakin kuat mempercayai Tuhan dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi dan sangat memperhatikan kita. Dari Tuhan, kita akan mendapatkan sukacita dan kekuatan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian. Darah-Mu, Yesus, sebagai persiapan. Kita mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah pujian ini boleh mengangkat hati kita, mengingatkan kita kembali bahwa dasar sukacita kita adalah darah Yesus, Kristus sendiri.
Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Ku menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Thank you, Jesus. Sucikan aku, bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darahmu Yesus ubahkanku, ku dijadikan baru. Haleluya, puji nama Tuhan. Pujian yang sangat bersemangat, biar kita juga semakin bersemangat mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mau membaca dari Nehemia pasal 8, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Nehemia pasal 8, ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Nehemia yang adalah gubernur dan Imam Esra ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat berkata kepada semua orang itu, hari ini adalah kudus bagi Yahweh Elohimmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis.
karena semua orang itu menangis ketika mendengarkan perkataan Taurat itu. Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergi, makanlah yang berlemak dan minumlah yang manis, dan kirimkanlah sebagian kepada yang tidak menyediakan apa-apa bagi dirinya, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Dan jangan biarkan hatimu sedih, karena sukacita Yahwe adalah perlindunganmu." Lalu orang-orang Lewi menenangkan semua orang itu dengan berkata, "Diamlah, karena hari ini kudus. Janganlah kamu bersusah hati." Semua orang itu pergi untuk makan dan minum, serta membagi-bagikannya kepada orang lain, sehingga membuat sukacita besar karena sudah mengerti akan firman yang telah diberitahukan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, dan sebentar kami akan merenungkannya bersama-sama. Berkatilah perenungan kami Bapa, biarlah Roh Kudus memimpin dan meneranginya di dalam hati dan pikiran kami, dan memberikan kami kuasa untuk menjadi pelaku firman. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Nehemia pasal 8 ayat 9 sampai 12 yang telah kita baca tadi. Dan saya memberi judul untuk perenungan kita adalah bersukacitalah di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa bersukacita? Satu nasihat awam yang diberikan dan banyak kita sudah mendengar dan mengetahuinya adalah dengan berpikir positif. Kalau kita mempunyai pikiran yang positif dan memilih untuk berpikir yang positif, itu bisa memelihara, bisa mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Ini adalah satu nasihat yang baik. Dan saya secara pribadi juga, saya selalu berusaha untuk bisa berpikir positif. Karena ketika kita berpikir positif, itu kita bisa, ketika kita bangun pada pagi hari dan kita memulai dengan pikiran yang positif, itu akan mewarnai hari kita dengan positif juga. Sekalipun mungkin kita sedang ada beban, kita sedang ada masalah, tetapi kita bisa memilih untuk berpikir positif. Mungkin saat ini, pagi ini kita bangun dengan tubuh yang kurang sehat. Sakit yang tadi malam masih kita rasakan sepanjang malam sampai kita bangun pada pagi hari ini. Tetapi dengan berpikiran positif, kita bisa mengatakan, oh puji Tuhan, hari ini saya bisa mendapatkan hari yang baru. Walaupun saya sakit, dan sakit ini sangat mengganggu saya, sangat mengganggu tidur saya misalnya, tapi hari ini saya mempunyai hari yang baru, Tuhan beri anugerah baru, hari yang baru. Puji Tuhan, mudah-mudahan hari ini akan lebih baik dari kemarin. Nah, itu adalah berpikir yang positif. Berpikir positif juga bisa kita lakukan dengan mengucap syukur untuk apa yang sudah atau yang ada pada kita. Mungkin kita tidak mempunyai harta yang banyak, tapi kita berpikiran positif,
Dengan melihat apa? Kita mempunyai keluarga yang mencintai kita, yang mengasihi kita. Mungkin anak kita bukan juara kelas, tidak pernah ranking di sekolah, tapi dia adalah seorang anak yang baik, penurut dan hormat kepada orang tuanya. Itu adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa berpikir positif. Dan itu adalah satu hal, satu nasihat yang kembali saya boleh katakan satu nasihat yang baik. Kita bisa menyetel pikiran kita dan pikiran kita itu akan mempengaruhi mood perasaan kita ya kan untuk satu hari itu. Tapi kalau kita bangun dengan pikiran yang negatif, bangun dengan keluh kesah, bangun dengan fokus kepada masalah dan kekesalan hati kita yang kita tidur dengan hati yang kesal, pagi bangun juga masih kesal ya kan? Semuanya negatif dan semuanya akan menjadi negatif sepanjang hari kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat kepada teks yang kita baca tadi dari Nehemia 8 ayat 9 sampai ayat 12. Apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai hal bersukacita? Yang pertama Bapak Ibu adalah Tuhan ingin kita memiliki sukacita. Itu kita bisa baca di dalam ayat 9. Hari ini adalah kudus bagi Yahweh Elohimmu. Jangan kamu berduka cita dan janganlah menangis. Bapak Ibu, kita ingat dari ayat 1 pasal 8, orang-orang atau penduduk Yerusalem pada waktu itu mereka berkumpul dan pada hari pertama bulan itu mereka berkumpul dan mereka merayakan bahwa mereka pembangunan tembok sudah selesai dan mereka sudah menetap di kota-kota masing-masing dan mereka merayakannya dengan membaca dan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan atau hukum-hukum Tuhan ditulis dalam Nehemia 8 itu pembacaan oleh Nabi Ezra itu pembacaan kitab Taurat hukum-hukum Musa. Nah, demi mereka mendengar firman Tuhan dibacakan dan dijelaskan oleh mereka, apa yang kita temui di dalam ayat 9 ya, adalah semua orang itu menangis ketika mendengarkan perkataan Taurat itu. Mereka mendengarkan firman Tuhan dibacakan dan dijelaskan kepada mereka, lalu mereka menangis. Saya mencoba merenungkan, memikirkan mengapa mereka menangis, mengapa mereka berduka cita sehingga Ezra pada waktu itu, Nehemia pada waktu itu mengatakan, jangan kamu berduka cita dan menangis. Mari kita memikirkan sejenak mengapa mereka berduka cita demi mendengar hukum Taurat, firman Tuhan dibacakan kepada mereka. Ini adalah beberapa bagian daripada hukum Taurat hukum Tuhan yang dibacakan kepada mereka. Jadi gampangnya saudara bayangkan saja yang dibacakan kepada mereka itu adalah kitab-kitab Musa ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya. Nah, ini adalah beberapa ayat yang saya ambil dari kitab-kitab Musa, kitab Taurat, hukum Musa yang dibacakan kepada masyarakat pada waktu itu. Misalnya, Imamat 20 ayat 1 dan 2. Imamat mengatakan, firman Tuhan di situ mengatakan supaya Israel, umat Tuhan, tidak boleh menyerahkan keturunan mereka kepada Molok. Molok itu adalah dewa sesembahannya orang-orang Kanaan pada waktu itu. Jadi
praktek penyembahan kepada Molokh itu adalah anak-anak atau bayi-bayi itu dimasukkan atau ditaruh di tangan patung dewa Molokh itu yang dinyalakan dengan api ya. Jadi bayi-bayi itu dibakar hidup-hidup. Nah, sebagai tumbal pada waktu itu, sebagai tumbal dan sebagai persembahan kepada dewa Molokh. Praktek penyembahan berhala yang sangat membuat Tuhan murka. Firman Tuhan melarang menyerahkan keturunan kepada Molokh. Tetapi dalam 2 Tawarik 33 ayat 1 sampai 25 saudara bisa membaca di situ bagaimana Raja Manasye dia melakukan praktek tersebut. Dia menyerahkan anaknya kepada dewa Molokh sebagai tumbal dan sebagai penyembahan kepada dewa Molokh pada waktu itu. Jadi ada firman Tuhan yang sudah dilanggar. Kemudian dalam Imamat 20 ayat 6, firman Tuhan berkata, melarang umat Tuhan untuk berpaling kepada perantara arwah dan roh-roh peramal. Tetapi kalau saudara membaca mengenai Raja Saul, bagaimana dia berkonsultasi kepada perantara arwah dan roh-roh peramal. Karena dia sudah kalut, dia tidak tahu mau buat apa. Sehingga dia bukan berpaling kepada Tuhan dan bertobat, tapi dia berpaling kepada perantara arwah dan roh-roh peramal. Jadi firman Tuhan sudah melarang, tapi raja melakukan. Di dalam Ulangan 7 ayat 1 sampai dengan ayat 4, firman Tuhan melarang adanya kawin campur. Firman Tuhan mengingatkan kepada umat Israel, umat Tuhan, jangan kamu menyerahkan anak-anak laki-lakimu dan anak-anak perempuanmu kepada bangsa-bangsa Kanaan yang tidak menyembah Tuhan yang sejati, sehingga itu akan membuat mereka menyimpang dari Tuhan dan menyembah ilah lain. Tetapi apa yang dilakukan oleh raja-raja pada waktu itu, Raja Salomo misalnya, dia menikah dengan begitu, dia memiliki begitu banyak istri dan bundi yang berasal dari negeri-negeri yang tidak menyembah Tuhan. Akhirnya dia pun terseret kepada penyembahan kepada ilah-ilah lain. Raja Ahab misalnya di dalam 1 Raja-Raja 16, 29, 34. Bagaimana dia menikah dengan Isabel, putri seorang imam Baal pada waktu itu. Jadi raja-raja ini melanggar perintah Tuhan dan menyeret semua umat untuk berpaling daripada Tuhan. Firman Tuhan misalnya, hukum Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12. Di situ dikatakan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan janjikan kepadamu. Tetapi kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel 15 sampai 18, kita bisa membaca di situ bagaimana Absalom, anak daripada Raja Daud itu memberontak terhadap Daud ayahnya, melakukan kudeta dan mengkhianati ayahnya. Jadi ada hukum Tuhan sudah dilanggar di sini. Akibatnya Absalom mati muda. Firman Tuhan misalnya, peringatan firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 13-14. Jangan membunuh, jangan berzina. Tetapi kita sangat familiar, kita tidak asing dengan peristiwa Daud dengan Batsheba. Bagaimana Daud merencanakan pembunuhan suami Batsheba. Bagaimana Daud berzinah dengan Batsheba dan mengambil Batsheba sebagai istrinya. Firman Tuhan jelas, jangan membunuh, jangan berzina. Tetapi raja-raja dan umat Tuhan memberontak terhadap Tuhan sehingga melakukan pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya inilah yang membuat umat pada waktu itu mendengar hukum Taurat, hukum Musa dibacakan. Mereka menangis, oh Tuhan, begitu firman-Mu telah dengan nyata memberikan peringatan kepada kami, tetapi kami melanggar hukum-hukum-Mu. Kami dengan raja-raja kami dengan leluhur kami melanggar hukum-hukum Tuhan, sehingga kami berada
Tuhan masukkan kami ke dalam pembuangan, dan kami di dalam tembok Yerusalem, sisa-sisa kami ini, kami hidup di dalam keadaan tercela. Ingat Nehemia pasal 1 ya. Mereka menangis, saya yakin mereka menangis, mereka berduka cita. Oh Tuhan, betapa firman-Mu, hukum-hukum-Mu telah Engkau berikan, tapi kami melupakan Engkau. Inilah mereka berduka cita. Saudara, satu hal dalam kehidupan kita ya, kiranya kita juga mempunyai duka cita terhadap dosa-dosa kita. Kalau kita sebagai umat Tuhan, bencilah dosa. Bencilah dosa. Jangan berpaling daripada Tuhan. Jangan merasa nyaman hidup di luar Tuhan. Jangan merasa nyaman hidup mengikuti jalan dunia ini. Jadi orang Kristen itu bukan gampang, bukan sekedar beragama. Jadi orang Kristen itu harus benci dosa, harus benci kehidupan kita pada masa lalu, di mana hidup kita yang belum tahu dan tidak tahu menyembah kepada Tuhan yang sejati. Kita harus benci dosa dan hidup kita yang ada di bawah kuasa dosa, hidup kita yang benci kepada Tuhan, yang tidak mau ikut kepada Tuhan, itu harus kita benci. Tuhan Yesus katakan, jika engkau mau mengikut aku, sangkali dirimu dan pikul salib. Kita tidak bisa ikut Tuhan kalau kita tidak sangkali diri. Sangkali hidup kita yang tidak benar di hadapan Tuhan. Hidup yang sehingga Tuhan harus mati menebus dosa-dosa kita. Tidak bisa kita masih mencintai dosa dan gaya hidup di luar Tuhan, tapi kita mengatakan kita pengikut Kristus, itu tidak bisa. Karena kita lihat di sini, ini prinsip Tuhan sangat jelas. Ketika firman Tuhan diberikan, tetapi dosa dilakukan, maka itu tidak mendatangkan berkat. Hidup di dalam dosa pasti mendatangkan penghukuman ilahi. Tuhan mencintai kita dengan apa adanya kita. Tuhan kita adalah Tuhan kasih. Tuhan yang mengasihi kita, menerima kita, apa adanya kita. Tetapi Tuhan tidak pernah bermain-main, tidak pernah meremehkan, tidak pernah menganggap enteng kengerian daripada dosa. Itu firman Tuhan katakan, upah dosa adalah maut. Dan jika kita hidup di dalam dosa, itu akan mendatangkan hukuman ilahi. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha kudus. Tidak bisa ada satu titik kecil pun. Ya. Misalnya seperti kalau kita beli air mineral 1 galon. Ketika kita akan memasukkan atau menaikkan galon air itu ke dispenser misalnya, lalu kita lihat di situ, di dalam galon itu ada seekor anak lalat. Saudara, saya mau tanya, saudara masih minum itu air? Tidak kan? Atau saudara korek, kasih keluar itu anak lalat, buang, lalu saudara minum airnya? Tidak kan? Pasti saudara, kita akan buang itu air 1 galon itu. Begitupun dengan Tuhan, ketika Dia memandang masalah dosa. Titik kecil ketidakkudusan, maka itu akan menajiskan segala sesuatu. Tuhan tidak main-main dengan dosa. Keseriusan Tuhan untuk menangani masalah dosa itu adalah dengan apa? Mengirimkan, menyerahkan,
putra tunggalnya untuk mati menggantikan kita. Tetapi kalau kita masih bermain-main, masih nyaman dengan dosa, maka Tuhan akan menjatuhkan penghukuman ilahi. Sama dengan yang Tuhan lakukan kepada umat Israel pada waktu itu. Kalau saudara membaca dari 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Hakim-Hakim, ya saudara bisa melihat. Aduh, itu orang Israel itu begitu beban. Ketika Tuhan bangkitkan nabi-nabi, hakim-hakim, mereka bertobat. Hakim-hakimnya mati, mereka berdosa lagi. Nanti Tuhan bangkitkan lagi satu hakim, mereka bertobat. Hakimnya mati, mereka berdosa lagi. Sampai di kitab Raja-Raja dan Tawarik 1-2, itu semakin lama semakin parah. Maka Tuhan menjatuhkan penghukuman ilahi. Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain untuk mengalahkan mereka. Filistin, ya, Babel, untuk mengalahkan mereka habis-habisan. Bukan karena Tuhan benci, tetapi sebagai pendisiplinan Tuhan. Supaya apa? Supaya umat Tuhan bertobat. Tuhan mau umat Tuhan itu bertobat. Penghukuman ilahi dari Tuhan untuk umat Tuhan itu bukan untuk membinasakan, tetapi supaya umat Tuhan itu bertobat. Kenapa? Karena tanpa pertobatan tidak ada berkat. Harus bertobat. Harus tinggalkan gaya hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Harus tinggalkan gaya hidup, ya. Hidup di dalam dosa harus sangkali. Harus disangkali. Tanpa pertobatan tidak ada berkat. Selama umat Tuhan tidak bertobat, tidak ada berkat. Tuhan tidak bisa memberkati kita kalau kita masih senang kepada dosa. Tidak bisa. Terang dan gelap itu tidak bisa bersatu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di dalam kitab Nehemia ini, pemulihan adalah anugerah dan inisiatif Tuhan. Inilah alasan untuk bersukacita. Ya. Pembangunan tembok Yerusalem itu adalah pemulihan dan anugerah Tuhan untuk umat Tuhan yang ada pada waktu itu. Setelah mereka hidup di dalam keadaan tercela, di dalam aib, di dalam kehinaan, mereka tidak bisa dengan kekuatan diri sendiri untuk membangun tembok itu. Mereka tidak bisa dengan kemampuan diri sendiri untuk memulihkan keadaan mereka. Tuhan jatuh kesian. Maka Tuhan menaruh di dalam hati Nehemia. Tuhan mengizinkan Nehemia untuk mendengarkan kabar buruk tentang keadaan Yerusalem pada waktu itu. Kembali di Nehemia pasal 1, ingat ya. Tuhan izinkan. Karena maksud Tuhan apa? Tuhan mau memulihkan keadaan umatnya. Memang sejangka waktu kamu berduka cita. Karena kamu sudah hidup dalam keadaan tercela. Ketika firman Tuhan dibacakan, kamu menyadari bahwa begitu banyak kamu dan leluhurmu telah melanggar firman Tuhan. Kamu seketika berduka cita karena kamu sadar penghukuman ilahi disiplin dari Tuhan dijatuhkan kepadamu oleh karena dosa-dosamu dan dosa-dosa leluhurmu. Tetapi Nehemia dan para hamba Tuhan mengingatkan umat pada waktu itu. Jangan lagi kamu berduka cita karena Tuhan sudah beranugerah. Tuhan menunjukkan cinta kasih-Nya kepadamu. Hari ini adalah hari kudus bagi Tuhan. Hari kudus bagi Yahweh. Bersukacitalah. Bersukacita untuk apa? Karena Tuhan menunjukkan kasih sayang-Nya. Tuhan mengizinkan. Tuhan menolong kita untuk membangun tembok ini. Supaya kita bisa dipulihkan. Tidak lagi hidup dalam keadaan aib dan tercela. Saudara, di sini kita bisa melihat satu inti daripada atau satu gambaran daripada Injil. Inilah Injil. Bahwa pemulihan adalah anugerah Tuhan.
bahwa keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tidak ada usaha manusia yang bisa dilakukan untuk mendapatkan pemulihan dirinya sendiri. Tidak ada usaha manusia yang bisa dia lakukan untuk apa? Untuk keluar, untuk terlepas dari kuasa kutuk dosa dan maut. Tidak ada usaha manusia yang bisa dilakukan untuk keluar dari kuasa kutuk hidup tercela. Oleh karena hidup di dalam dosa, tidak ada yang bisa dilakukan. Saudara, kembali ke Nehemia pasal 1. Apa yang bisa kita baca? Orang-orang Yerusalem itu hanya hidup dalam keadaan tercela. Tidak bisa buat apa-apa. Tidak bisa mendatangkan yang baik untuk diri sendiri. Tetapi dengan pembangunan tembok Yerusalem ini, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Itulah Tuhan kita. Tuhan Alkitab adalah Tuhan pemulihan. Inilah Injil. Tuhan Alkitab adalah Tuhan yang beranugerah. Tuhan yang mau melihat kita hidup dan bersukacita. Oleh karena itu, Tuhan ingin ya di dalam Nehemia pasal 8 ayat 9 dikatakan hari ini adalah hari yang kudus bagi Tuhan. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Karena kita mengenal Tuhan yang memulihkan. Bersukacitalah karena kita mengenal Tuhan yang beranugerah. Bersukacitalah. Hari ini dikhususkan Tuhan bagi kamu. Tuhan ingin kamu bersukacita. Jangan lagi berduka cita. Karena bagimu, bagi hidupmu, ada pemulihan. Ada hidup yang keluar dari keadaan aib dan tercela. Di dalam Tuhan Alkitab. Sekali lagi Bapak Ibu, saya perlu mengingatkan kepada kita, inilah kekristenan. Kekristenan adalah Injil. Kekristenan adalah mengenal Tuhan yang sejati. Kekristenan adalah bagaimana hidup kita menerima pemulihan dan anugerah keselamatan dari Tuhan yang sejati. Jadi kekristenan itu bukan sekedar kita beragama. Kekristenan itu lebih dari beragama. Banyak orang beragama Kristen, tapi tidak punya sukacita. Tidak punya sukacita. Banyak orang beragama Kristen, tetapi tidak mengalami sukacita mendapatkan anugerah keselamatan dari Tuhan. Menjadi Kristen hanya beragama. Apakah itu melalui dilahirkan oleh orang tua yang Kristen, dibesarkan dalam keluarga Kristen, atau karena menikah dengan orang Kristen? Hanya beragama, tapi tidak punya sukacita. Kalau orang Kristen yang hanya beragama itu begitu kita bisa lihat apa? Begitu ada masalah datang, langsung ambyar hidupnya, ya kan? Langsung runtuh semuanya. Begitu ada masalah, ada kesesakan datang, ya kalau orang Kristen ini dia hanya sekedar beragama Kristen. Begitu kesesakan datang, masalah datang, sakit penyakit datang, langsung ambyar. Langsung kayak orang bingung gitu ya. Aduh ini bagaimana? Aduh ini bagaimana? Sedih berhari-hari. Susah berhari-hari. Tidak bisa bangkit. Stres berakhir dengan depresi. Jadi saudara, kalau kita menjadi orang Kristen itu hanya beragama. Kristenan itu lebih daripada sekedar beragama. Kenapa? Orang yang disebut Kristen itu dia mengenal Tuhan yang sejati. Dia mengenal dan mengalami bagaimana, oh anugerah Tuhan jauh terlebih besar. Oh betapa luar biasanya Tuhan mengasihi saya sehingga melayakkan saya menjadi anaknya melalui putranya Yesus Kristus.
Sukacita karena keselamatan, karena pemulihan Tuhan mewarnai di dalam kehidupan kita. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap memiliki sukacita, tetap memiliki pengharapan, tidak ambyar. Kita tidak menjadi seperti orang yang bingung, kehilangan kompas, kehilangan damai sejahtera. Sekali lagi poin yang pertama adalah Tuhan ingin kita memiliki sukacita. Tuhan ingin kita memiliki sukacita. Sukacita kita bisa dapatkan dari mana? Dari kita melihat dan mengalami dan menerima karya pemulihan dari Tuhan. Karya keselamatan dari Tuhan. Seperti orang Israel pada waktu itu, penduduk Yerusalem pada waktu itu. Menerima pemulihan dari Tuhan ketika tembok Yerusalem dibangun. Kita menerima pemulihan dari Tuhan ketika kita mengaku di hadapan Tuhan, di dalam salib, di hadapan salib Kristus. Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Satu-satunya dalam hidupku. God's way is the only way. Jalan Tuhan adalah satu-satunya jalan untuk kita bisa mengalami pemulihan di dalam kehidupan kita, pengudusan di dalam hidup kita, pengampunan dosa-dosa kita, hidup kekal bagi kita hanya melalui jalan Tuhan. Kita hanya bisa mengalami sukacita Tuhan kalau kita menerima dan mengakui salib Kristus. Kedua, Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari di dalam Nehemia 8 ayat 9 sampai 12. Poin yang kedua adalah sukacita dari Tuhan adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ayat 10. Jangan biarkan hatimu sedih karena sukacita Yahweh adalah perlindungan. Saya senang dengan terjemahan dari King James ya. The joy of the Lord is your strength. Kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari Yahweh, kalau LORD itu huruf besar semua itu dalam bahasa Inggris itu adalah terjemahan dari Yahweh ya. The joy of the Lord, sukacita Yahweh is your strength, adalah kekuatanmu. Dalam bahasa Ibrani kata ini dipakai kata maos. Maos artinya kekuatan. Maos artinya tempat yang dibentengi, a fortified place, tempat yang dibentengi atau fortress, benteng, force, kekuatan, strength. Sukacita dari Yahweh adalah kekuatan. Ya, kita pegang dulu ini kebenaran yang ini Bapak Ibu ya, mari kita lihat. Kita harus ingat firman Tuhan mengatakan bahwa peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, bukan melawan manusia. Musuh kita bukan sesama kita. Musuh kita bukan orang di rumah kita. Musuh kita bukan teman kita di sekolah. Musuh kita bukan guru kita, dosen kita. Musuh kita bukan teman kolik di pekerjaan. Rekan sekerja kita, musuh kita bukanlah darah dan daging. Tetapi peperangan kita adalah melawan kuasa-kuasa pemerintah-pemerintah di udara. Peperangan kita bersifat rohani. Ingat ya, peperangan orang Kristen itu bersifat rohani. Kita berperang melawan si jahat. Pekerjaan iblis di bumi, kita harus ingat ini ulangan ya Bapak Ibu dari pelajaran kita biblical healing ya. Saya ulangi sekali lagi untuk kita supaya kita jangan lupa ya. Iblis itu musuh kita dan kita harus tahu pekerjaan dia di bumi ini adalah mengontrol dan melatih orang-orang berdosa untuk memperluas kerajaannya di bumi. Jadi kalau kita orang ini hidupnya senang dengan hidup dalam dosa, kita ini alat setan. Kita ini dikontrol dengan setan, dengan iblis, ya. Jadi alatnya iblis untuk memperluas kerajaan kejahatannya di bumi ini. Dan
pekerjaan iblis di bumi ini adalah menghancurkan manusia lewat apa? Hubungan yang salah. Ya, hubungan yang salah. Perempuan pacaran dengan perempuan, laki-laki pacaran dengan laki-laki, orang dewasa ya berhubungan seksual dengan anak kecil, orang dewasa, anak-anak dinikahkan dengan orang yang sudah tua, ya. Orang menikah dengan pohon, orang menikah dengan hologram, dengan tokoh anime. Itu ada kuasa kegelapan, ada kuasa iblis yang bekerja di situ, menghancurkan manusia melalui hubungan-hubungan yang salah. Suami istri saling berselingkuh, suaminya selingkuh, istrinya balas dengan selingkuh juga. Itu ada pekerjaan iblis di situ. Menghancurkan manusia melalui hubungan yang salah. Menghancurkan manusia lewat apa? Hubungan yang rusak. Kita tidak damai, kita berantem, kita marah-marahan dengan orang rumah, kita marah-marahan dengan teman di sekolah, kita membuli orang lain, kita tidak harmonis, tidak bisa bekerja sama dengan teman di tempat pekerjaan. Itu hubungan yang rusak. Itu ada pekerjaan iblis di situ untuk apa? Menghancurkan saudara dan saya. Kalau kita tidak cepat-cepat perbaiki hubungan yang rusak, kita memperluas kerajaan iblis di dunia ini. Pekerjaan iblis di bumi mendatangkan apa? Menghancurkan manusia lewat apa? Sakit, penyakit, dan kematian. Hubungan yang salah dan hubungan yang rusak mendatangkan apa? Sakit, penyakit, dan kematian. Saudara ingat Yesus berkata dalam Yohanes 8:44, iblis adalah pendusta dan pembunuh manusia sejak semula. Kalau dia beroperasi di dalam hubungan yang salah, dia beroperasi di dalam hubungan yang rusak, dia beroperasi di dalam dan melalui sakit penyakit mendatangkan kematian. Di situ dia bekerja dan menyatakan diri bahwa dia adalah pendusta dan pembunuh manusia sejak semula. Jadi kita harus berhati-hati ya, karena kita lihat semua ini kan mencuri sukacita kita, iya kan? Kalau kita punya hubungan yang salah, kita punya hubungan yang rusak, sehingga mengakibatkan sakit, penyakit, dan kematian, kan sukacita kita hilang. Iblis ini adalah pencuri sukacita, saudara. Dan kita tahu bahwa apa? Iblis ini dia punya antek-anteknya, pencuri sukacita. Dalam pelajaran kita, dalam biblical healing, kita belajar antek-antek iblis pencuri sukacita itu apa? Roh kepahitan, roh takut, cemas, khawatir, roh penolakan, ada roh iri hati dan dengki, roh tidak mengasihi, roh penuduh, roh ajaran dunia yang sesat, yang berisi ajaran-ajaran satanis. Itu akan mencuri sukacita kita. Ini semua bukan hanya perasaan, bukan hanya emosi. Takut, cemas, khawatir itu bukan cuma emosi. Iri hati bukan cuma emosi negatif, tetapi ada roh jahat di situ. Beberapa tahun yang lalu ketika kami ke Malang dan melayani satu keluarga di sana, kami bertemu dengan kakak tingkat kami dan kami berdiskusi dan kami share. Dan kakak tingkat kami ini menceritakan pelayanannya satu ketika melayani orang yang kerasukan setan. Ketika orang ini ditengking dan diperintahkan untuk menyebutkan namanya siapa, maka roh yang ada di dalam orang ini berkata, saya adalah roh dendam. Jadi roh jahat ini bernama roh dendam. Dendam itu bukan hanya perasaan, Bapak Ibu, tetapi ada roh jahat di situ. Dari mana roh dendam itu? Roh dendam itu adalah anak buah daripada roh kepahitan. Roh tidak mau mengampuni. Roh tidak mau mengasihi. Roh yang menolak orang lain. Itu semua adalah roh-roh jahat dan antek-antek iblis yang mencuri sukacita kita. Bapak Ibu, mari kita lihat
Jika roh dan jiwa kita dikuasai oleh roh jahat, roh cemas, khawatir, ya, sebagai contoh misalnya, maka hormon stres kita itu akan meningkat. Dalam tubuh kita ini banyak hormon ya. Ada hormon senang, hormon tidur, hormon reproduksi, hormon stres juga ada. Tetapi Tuhan tidak mendesain kita untuk senantiasa stres. Setiap hari stres, tidak bisa tidak stres. Itu tidak didesain Tuhan seperti itu. Nah, ini secara biologis ya, secara medis ini ada satu gambaran bagaimana kalau stres itu mempengaruhi tubuh kita. Kalau kita setiap hari stres, sedikit-sedikit stres, tidak bisa tidak stres, dan stres senantiasa. Nah, jadi roh dan pikiran, roh dan jiwa kita itu akan berdampak, kondisi roh dan jiwa kita akan berdampak kepada tubuh kita. 60% sampai 80% kunjungan ke dokter berkaitan dengan stres. 60 sampai 80%. Tapi hanya 3% dari pasien yang mendapatkan penanganan manajemen stres. Nah, bisa kita lihat di sini ya, saya terjemahkan. Stres itu berakibat apa pada tubuh kita? Sakit kepala, pusing, attention deficit disorder, nggak bisa konsentrasi, lalu hiperaktif, ADHD ya. Anxiety, kecemasan, irritability and anger ya. Itu irritability itu sensian gitu ya, gampang marah, gampang kesel, gampang bete gitu ya. Marah, panic disorder, mengalami serangan kepanikan. Kemudian kita lihat di sini di bagian mulut dan tenggorokan ya, itu apa, mengunyah gigi itu ya, giginya dikunyah-kunyah gitu ya, ketegangan di rahang ya. Kemudian stres itu mengakibatkan apa? Kalau roh stres itu, roh takut, cemas, khawatir mempengaruhi roh dan jiwa kita, maka tubuh kita mengalami apa? Peningkatan detak jantung, stroke, sakit jantung, hipertensi, diabetes tipe 1, 2, aritmia itu detak jantung tidak beraturan ya. Di bagian pencernaan, stres itu akan menyerang apa? Digestive disorders ya, gangguan-gangguan pencernaan, upset stomach ya, perutnya nggak enak, kembung lah, begah lah apa ya, abdominal pain, sakit di bagian perut, irritable bowel syndrome, masalah-masalah pencernaan, permisi, susah beol, atau diare terus-menerus ya. Begitu dengar kabar buruk langsung diare ya gitu. Weight gain, pertambahan berat badan dan obesitas ya, stres, larinya apa, orang jadi makan emotional eater gitu kan. Kemudian gangguan masalah-masalah seksual, di bagian kaki di sini saudara bisa lihat ada muscle tension, kaki apa tegang, ototnya tegang, kaku, fibromyalgia, complex regional pain syndrome ya, gangguan rasa sakit kompleks di bagian-bagian tertentu di tubuh kita. Di sini dia katakan stres mempengaruhi seluruh tubuh kita dan dapat menyebabkan banyak permasalahan yang lain. 42% orang Amerika dilaporkan berbaring itu nggak bisa tidur ya malam hari ya, cuma baring aja, nggak bisa tutup mata, nggak bisa tidur gitu ya, matanya terbuka terus, mau tidur nggak bisa ya, itu karena stres ya. Jadi lihat ya, ini cuma baru masalah stres, belum masalah marah, belum masalah penolakan, iri hati dan dengki, belum ya. Stres saja, takut, cemas, khawatir. Ya, roh takut, cemas, khawatir itu kalau menguasai roh dan pikiran kita, ini banyak sekali masalah-masalah kesehatan yang kita alami. Kita menjadi seperti kota yang tidak berbenteng, iya kan? Roboh, ambiar hidup kita. Tidak ada kekuatan, tidak ada perlindungan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, peliharalah hubungan dengan Tuhan. Roh dan jiwa kita harus selalu dipengaruhi, diisi dengan Roh Kudus Tuhan.
diisi dengan firman Tuhan untuk membentengi kita, untuk memberi kekuatan kepada kita. Supaya apa? Supaya iblis dengan pekerjaannya, roh-roh jahat, antek-antek iblis yang adalah pencuri sukacita itu, jangan menghancurkan kita, menghancurkan roh dan jiwa kita, dan menghancurkan kesehatan kita, menghancurkan tubuh kita. Pelihara hubungan dengan Tuhan itu penting. Supaya apa? Supaya sukacita Tuhan itu selalu ada di dalam roh dan jiwa kita. Maka kita dipelihara. Kita menjadi kota yang dibentengi. Dilindungi daripada panah-panah, serangan panah-panah berapi daripada iblis yang mau merusak kita. Ingat sekali lagi firman Tuhan, Tuhan Yesus katakan apa? Iblis itu adalah bapa pendusta, pembunuh manusia, penipu sejak semula. Dan iblis tidak pernah tidur untuk menghancurkan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan saya. Dia tidak pernah tidur. Dia akan berusaha supaya kita lemah, kita ambiar. Pelihara hubungan dengan Tuhan. Sukacita Tuhan itu adalah perlindunganmu. Sukacita Tuhan itu adalah kekuatanmu. Dan kalau sukacita Tuhan itu ada pada kita, mau bumi ini gonjang-ganjing, mau kita mengalami apapun, kita tidak akan gampang digoyahkan. Gambar ini adalah satu ilustrasi untuk menunjukkan bagaimana orang Kristen mula-mula mengalami penganiayaan berat. Orang Kristen mula-mula pada waktu itu, di bawah pemerintahan Roma, pada waktu itu masih hidup Petrus ya, dan rasul-rasul yang lain. Mereka dikumpulkan di dalam Kolosium. Ada yang disalibkan lalu dibakar hidup-hidup. Ada yang dikumpulkan, lihat itu orang tua, wanita, laki-laki, anak-anak, tidak peduli siapa yang namanya Kristen. Taruh di Kolosium, dijadikan mangsa singa dan binatang buas, dijadikan sasaran permainan para gladiator untuk dibunuh pada waktu itu. Tetapi kesaksian daripada gereja mula-mula para martir ini adalah apa? Mereka tidak takut. Mereka tidak takut. Mereka tidak gentar ketika bahkan nyawa mereka terancam, dan dengan cara yang mengerikan mereka akan mati. Mereka kuat di dalam imannya. Kenapa mereka bisa begitu? Karena ada sukacita Tuhan dalam hati mereka. Apa yang ada di dalam pikiran, apa yang di dalam hati mereka adalah seperti yang tertera di dalam ayat ini. 2 Korintus 4, 17, 18. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mereka mengerahkan hati dan pikirannya, matanya kepada surga. Jadi penderitaan yang seperti ini yang mereka alami, tidak ada apa-apanya bagi mereka. Mereka bisa tetap tersenyum, mengangkat kepala dan memuji Tuhan. Teladan-teladan iman dan sukacita mereka inilah warisan kita sekarang. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang ini ada menderita apa? Sedang menderita apa kita? Ingat firman Tuhan ini. Penderitaan ringan yang sekarang ini yang kita alami ini sekarang penderitaan ringan. Mungkin kita harus bolak-balik ke rumah sakit, tapi itu penderitaan ringan. Mungkin setiap pagi kita bangun, badan kita ini nggak beres. Sakit. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita mengarahkan mata kita kepada surga, kita bisa berkata seperti ini. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Mungkin di tempat pekerjaan kita ditelikung oleh teman. Mungkin di sekolah kita mengalami diskriminasi karena minoritas. Ingat firman Tuhan ini penderitaan ringan. Jangan perhatikan yang kelihatan, perhatikan yang tidak kelihatan apa? Surga.
Di surga nanti, sukacita itu lengkap. Sukacita surga itu menguatkan kita. Sukacita dari Tuhan itu yang akan memberikan kita kekuatan. Yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. This too shall pass. Apapun yang kita alami di dunia ini, this too shall pass. Semua ini juga, semua akan berlalu. Semua akan berlalu. Malam itu tidak selama-lamanya. Karena pagi akan datang. Dan pagi selalu datang. Hari yang baru selalu datang. Yang terakhir Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa bersukacita? Kita bisa bersukacita kalau kita menjadi kaum yang membagikan sukacita. Ayat 10 dan ayat 12. Ayat 10 sampai ayat 12. Kita harus menjadi kaum yang membagikan sukacita. Pergilah, kirimkanlah sebagian kepada mereka yang tidak menyediakan apapun bagi dirinya. Dan semua orang itu pergi untuk makan dan minum dan mengirimkan bagian-bagian sehingga membuat sukacita besar karena mereka mengerti akan firman yang diberitahukan kepada mereka. Ya. Bagaimana kita bisa bersukacita, menjadi kaum yang bersukacita? Kalau kita membagikan sukacita. Kalau kita membagikan sukacita, itu akan menambah sukacita kita. Tidak akan habis sukacita kita. Bapak Ibu ingatlah ya bahwa sumber sukacita umat adalah pengertian akan firman Tuhan. Ya, ini saya kembalikan ya. Semua orang itu pergi makan dan minum dan mengirimkan bagian-bagian sehingga membuat sukacita besar karena apa? Mereka mengerti akan firman yang diberitahukan kepada mereka. Jadi inilah dasar sukacita dan pendorong kita untuk berbagi sukacita kepada sesama yang berkekurangan. Kalau orang mengerti firman Tuhan, dia akan mengalami sukacita. Dan sukacita itu akan mendorong dia untuk berbagi kepada sesama yang berkekurangan. Ini adalah motivasi yang benar kita berbagi. Apakah motivasi kita untuk berbagi? Orang Kristen, gereja terkenal dengan apa? Suka berbagi. Kita cepat menolong. Motivasi kita apa? Jangan kita punya motivasi yang salah. Kenapa kita tolong orang? Kenapa kita berbagi? Jangan kita punya motivasi yang salah. Motivasi untuk kepentingan diri sendiri. Supaya orang tahu kita baik. Supaya kita jangan dijahati orang. Iya kan? Supaya apa? Supaya saya terkenal. Supaya saya punya nama baik di masyarakat. Itu bukan motivasi Kristen. Motivasi Kristen adalah karena apa? Karena kita mengerti firman Tuhan. Karena kita punya sukacita itu di dalam hati kita. Maka kita berbagi. Mengapa kita berbagi? Karena Tuhan. Bukan karena atau untuk kepentingan diri kita sendiri. Orang yang mengerti firman Tuhan pasti akan menjadi orang yang membagikan sukacita. Membuat orang lain bersukacita. Ya. Membagikan sukacita artinya membuat orang lain bersukacita. Mari kita menjadi orang yang membuat orang lain bersukacita. Kehadiran kita, perkataan kita, tindakan kita, ya, pemberian dan kebaikan hati kita itu itu adalah sarana kita membagi sukacita, membuat orang lain bersukacita. Jangan kita menjadi orang Kristen yang menghilangkan sukacita. Ya kan? Orang itu bertemu dengan kita, setelah dia bertemu dengan kita, dia bukan tambah baik, malah tambah suram. Nah, ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Perkataan kita. Kataan itu seringkali itu bisa mematikan orang. Jika kita tidak mempunyai kerendahan hati untuk melayani, kita tidak mendatangkan sukacita untuk orang lain.
kita tidak menunjukkan kebaikan hati, kita juga tidak akan membuat orang lain bersukacita. Mari kita menjadi orang-orang yang membuat orang lain bersukacita. Injil, Bapak Ibu, adalah kabar sukacita. Memberitakan Injil adalah tindakan membagikan sukacita. Nah, ini kita sebagai anak Tuhan harus ingat. Jangan kita membatasi pengertian berbagi sukacita itu hanya berbagi kado Natal, berbagi sembako, ya, menolong orang yang mengalami musibah, kebanjiran, bencana alam. Itu semua baik, tetapi itu tidak cukup. Karena Alkitab mengatakan, Injil adalah kabar sukacita. Pada waktu kelahiran Yesus, Lukas 2 ayat 10-11, berita malaikat di Efrata kepada para gembala, aku datang untuk memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar bagi segala bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Kristus adalah sukacita besar. Injil adalah kabar sukacita. Setelah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri berulang kali kepada para murid, dan ketika Yesus mati itu murid itu takut semua. Ya, kita bisa baca Bapak Ibu di dalam Injil Lukas, misalnya mereka berkumpul, mereka tutup jendela semua, tutup. Karena takut, aduh guru kita mati, ini sebentar lagi kita juga mati. Takut mereka. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri di tengah-tengah mereka, mereka melihat Yesus, lalu Yesus katakan, jangan takut, damai sejahtera bagimu. Bersukacitalah mereka. Di dalam perjalanan ke Emmaus, dua orang murid karena diliputi dengan kesedihan, mereka dua berbicara, mereka susah hati. Yesus tampil mendampingi mereka, mereka tidak kenal hati-hati dengan masalah, Bapak Ibu. Kalau kita membiarkan diri hati sedih terus-menerus, kita lupa firman Tuhan, kita tidak bisa lihat Tuhan, tidak bisa sukacita. Tapi ketika Yesus mulai berbicara kepada kedua murid ini, menerangkan firman Tuhan, lalu tersadarlah mereka, lalu seorang murid berkata, bukankah hati kita bergelora di dalam diri kita ketika dia berbicara kepada kita? Ketika mereka melihat Yesus, melihat gurunya, dia katakan muridnya, hati kita bergelora, bersukacita. Yesus adalah kabar sukacita. Kita ingat Matius 28:18-19, Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dengan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Artinya apa? Tuhan Yesus katakan, beritakanlah kabar sukacita. Beritakanlah aku adalah sukacita. Berbagilah sukacita, bagikanlah, sampaikanlah kepada yang berkekurangan, ya. Berkekurangan apa? Kekurangan hidup kekal, tidak punya hidup kekal, tidak tahu pengampunan dosa disediakan dalam nama Bapa, dalam nama Yesus. Bagikan. Amanat agung adalah perintah untuk berbagi sukacita, membagikan Kristus kepada dunia. Beritakanlah sukacita, Bapak Ibu. Lukas 24, 46, 48. Demikianlah Mesias juga harus menderita, Tuhan Yesus katakan, dan bangkit pada hari ketiga dari kematian, dan dalam namanya pertobatan dan penghapusan dosa diberitakan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Puji nama Tuhan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang memberitakan sukacita, memberitakan Mesias, memberitakan Kristus bagi dunia ini. Bagaimana kita bisa bersukacita? Kalau kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Sangkali hidup yang lama, sangkali dosa. Terima Yesus dalam hidup. Terima karya salibnya. Maka sukacita Tuhan itu akan senantiasa ada dalam hati kita.
sukacita Tuhan. Jaga hubungan kita dengan Tuhan. Supaya serangan-serangan panah iblis yang mau merusak, membunuh, menghancurkan kita, kita bisa tangkal. Supaya hati kita ada damai sejahtera, tubuh kita juga menjadi semakin sehat. Supaya kita juga bisa kuat menghadapi tantangan dan semua permasalahan, bahkan penganiayaan yang datang kepada kita atas nama Kristus. Oleh karena Kristus. Dan bagaimana supaya kita bisa mempunyai sukacita? Jadilah pemberita sukacita. Jadilah orang yang membagikan sukacita. Dan sukacita kita akan semakin dipenuhkan oleh Tuhan. Ingat, bagikan sukacita. Ya. Bukan hanya melalui semua kebaikan, perkataan, pelayanan yang kita lakukan untuk sesama, tetapi lebih daripada itu, bagikan sukacita dengan memberitakan Yesus sudah mati dan sudah bangkit dan kita rayakan. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara boleh diberkati. Amin. Mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk memimpin kita dalam doa respon dan doa setelah. Baik, apakah ada yang ingin didoakan secara khusus untuk doa syafaat kita pada pagi ini? Ya, puji Tuhan ya untuk anak-anak kita yang sudah tamat SMA, kita tetap doakan untuk ujian-ujian selanjutnya, untuk persiapan masuk perguruan tinggi. Louis dan ya. Joseph sudah lulus ya, dua-dua ya? Sudah, Ois sudah lulus. Besok Joseph sama Ois ujian UTBK. Oh, besok ujian masuk ini perguruan tinggi. Perguruan tinggi. Oh ya, kita doakan persiapannya dan ujiannya Joseph dan Ois. Masih ada lagi yang lain? Ya, juga untuk Shine yang akan KKN bulan Juni ya. Dia akan KKN di Gunung Kidul dengan teman-temannya, ada 9 orang. Mereka sudah mulai pertemuan-pertemuan, persiapan. Ya, kita doakan Sen akan KKN selama 1 minggu ya. 1 bulan. Sorry, 1 bulan. Ya. Ya. Siap-siap hitam ya, Sen. Sudah hitam, tambah hitam. Ya. Haleluya. Berdoa itu untuk apa? Om Prapto itu katanya kondisinya masih naik turun. Ya, kita Iya. doakan Pak Prapto yang masih naik turun terus ya, ini kesehatannya. Mereka kesulitan ini katanya yang menjaga. Terus kan jarak ke sana itu kan apa cukup jauh. Si tante kan nggak bisa bawa kendaraan. Kalau Iya. apa sama anaknya yang di situ kan dia juga sibuk ngantar pulang pergi anaknya sekolah gitu. Iya. Jadi mereka lagi bergumul itu untuk waktu kesana kemarinya. Si Om Prapto juga katanya sering ini apa kalau makan tuh suka milih-milih. Nggak mau ini, nggak mau itu. Jadi kayaknya apa drop ininya kayak elektrolitnya gitu. Jadi makanya dia lemes-lemes badannya. Ya. Karena terlalu dijaganya juga makannya. Ya, untuk Ibu juga dalam mendampingi ya, supaya Tuhan berikan kekuatan. Ya, kita doakan juga ini Cora, dia akan ada tes wawancara dari BCA Insurance ya. Jadi dia ini tidak daftar, kemarin juga nggak daftar Sinarmas, nggak daftar BCA, tapi dihubungi. Ya, jadi hari Selasa ini dia akan daftar wawancara untuk BCA Insurance ya. Sebetulnya dia sudah kirim beberapa lamaran ke Bappenas, nanti bulan ini ke ini ya, ke BUMN. Ya, juga ada kirim lamaran ke BI, walaupun tidak ada buka lowongan, ya dikirim aja gitu. Ya, kita doakan supaya Tuhan siapkan pekerjaan yang terbaik ya untuk Cora. Amin. Ya.
Jadi ini malah 2 kali ini dia dihubungi sama yang dia tidak mendaftar. Sinarmas dan BCA. Jadi kita doakan supaya Tuhan pimpin dia. Baik, mari kita Ada lagi. Oke, kita juga doakan buat buat teman kami si Dion yang dalam pergumulannya itu ya masalah keluarga lah. Apalagi bapaknya kan terakhir kali Sakit. ya Iya. ketemu Dion katanya tambah tambah parah gitu. hmm, Ya. oke, kita doakan untuk Dion, untuk ayahnya ya. Ya, dan si Dion juga. Ya, kita doakan Dion juga. Oke. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan, Engkau mau kami bersukacita, kami mau hidup di dalam sukacita oleh karena kami mengenal Tuhan, kami mengenal firman Tuhan, dan kami senantiasa menjaga kekudusan, menjauhkan diri dari kehidupan yang berdosa. Berkatilah firman-Mu, jadikan kami semua anak-anak-Mu di tempat ini dikuasai oleh roh sukacita, dikuasai oleh roh yang senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Oleh karena dengan demikian, kami boleh mengalami hidup yang berkemenangan, juga dilimpahi dengan kesehatan, karena firman-Mu mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau sendiri adalah pribadi yang menjamin sukacita kami, dan sukacita yang Tuhan beri tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Sukacita yang Tuhan beri tidak oleh karena kami berkelimpahan secara materi, atau bukan karena kami senantiasa selalu sehat, atau mendapatkan atau memiliki pekerjaan yang terbaik. Tidak, sukacita Tuhan adalah karena kami mengenal Engkau secara pribadi, dan di mana Tuhan Yesus tinggal di dalam kami, dan kami tinggal di dalam Dia. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk Ois dan juga untuk Joseph. Terima kasih Tuhan, mereka boleh lulus dari SMA dan besok akan menghadapi ujian untuk masuk di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan memberkati semua persiapan mereka dan menolong mereka sehingga mereka dapat mengerjakan soal-soal dengan baik, dan Tuhan berikanlah tempat yang terbaik di satu perguruan tinggi yang Tuhan sudah siapkan untuk mereka. Jika mereka bisa menempuh pendidikan, mereka dapat lulus dengan hasil yang terbaik, dan mereka bisa membangun kehidupan dan masa depannya juga yang terbaik. Kami membawa Ois dan juga Joseph ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kedua anak kami ini. Begitu juga dengan Shane yang akan menghadapi KKN pada bulan Juni selama 1 bulan. Tuhan menyertai dia dengan teman-temannya semua, akan ditempatkan di satu desa di Gunung Kidul. Tuhan kiranya menolong agar mereka menjadi berkat bagi penduduk desa, dan mereka boleh memberdayakan penduduk desa ini, sehingga penduduk desa ini mereka sungguh-sungguh boleh semakin maju di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk Cora yang pada hari Selasa akan mengikuti tes wawancara dari BCA Insurance. Tuhan kiranya menolong dia. Kalau memang ini adalah tempat yang Tuhan inginkan buat dia, Tuhan kiranya membuka jalan dan memberikan damai sejahtera kepadanya. Tapi kalau bukan, biarlah Tuhan sendiri yang menyiapkan tempat atau pekerjaan yang paling tepat
yang terbaik buat Cora untuk membangun kehidupan, membangun karirnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak kami ini semua ke dalam tangan-Mu, dan juga semua anak-anak kami dalam studi mereka, baik yang di playgroup, di SD, di SMP, di SMA, satu persatu kami bawa mereka ke dalam tangan-Mu. Semua anak-anak kami ini, jagailah mereka di dalam studi mereka. Kami berdoa buat Calvin dan Melvin, kami doakan juga untuk Ebi, kami doakan untuk semua keponakan-keponakan kami yang lain ya Tuhan, di dalam studi mereka, untuk Tiara juga yang kuliah di Bandung. Tuhan berkati anak-anak kami ini di dalam studi mereka, buatlah mereka berhasil Tuhan, dan Engkau siapkan kehidupan yang baik untuk semua anak-anak kami. Jagai mereka Tuhan dari setiap pergaulan yang merusak, dan biarlah kehidupan mereka memuliakan Tuhan dan semakin memperluas kerajaan-Mu di atas muka bumi. Kami juga teringat saat ini buat Pak Prapto, di dalam kelemahannya Tuhan, kami memohonkan belas kasihan-Mu. Tuhan jamah dia, Tuhan jamah, Tuhan angkat semua kelemahan tubuhnya, Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna, dan apapun yang mungkin menjadi beban di dalam pemikirannya, Tuhan angkat. Dan hari ini kami berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus melawat dia dan menyembuhkan dia. Berkati juga Ibu Prapto yang mendampingi, beri dia kesehatan, beri dia damai sejahtera dan sukacita, dan untuk sungguh-sungguh mempercayakan Pak Prapto ke dalam tangan-Mu. Begitu juga dengan semua anak-anak, Tuhan berkati agar mereka juga boleh memberikan support yang memadai untuk Pak Prapto. Kami doakan juga untuk teman dari Cora dan Shane, untuk anak kami Dion, Tuhan Engkau melawat dia saat ini di dalam pergumulan kesehatan ayahnya yang mengalami stroke. Tuhan jamalah ayahnya, Tuhan lawat dia di dalam nama Yesus. Kiranya anugerah-Mu boleh menghampiri ayahnya saat ini Tuhan, mengangkat semua kelemahan tubuhnya dan menyembuhkan dia. Untuk Dion di dalam pergumulannya ya Tuhan, khususnya pergumulan keimanan, oh Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada anak ini. Kami bawa Dion ke dalam tangan-Mu, biarlah kasih Tuhan Yesus saat ini melawat dia, dan membalut semua luka-luka batin, semua kepahitan, semua kemarahan, semua kekhawatiran, dan Tuhan menolong supaya anak ini boleh mengenal Tuhan Yesus secara pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami, berkati pemerintah kami, berkati bangsa kami, biarlah damai-Mu turun atas negara kami, atas rakyat Indonesia, khususnya di dalam masa-masa kami sudah sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan pemilihan presiden, pemilihan kepala-kepala daerah, dan juga pemilihan anggota legislatif. Tuhan berkati semua persiapannya. Biarlah Tuhan, pemimpin yang terbaik, boleh memimpin bangsa ini. Berikan hikmat kepada rakyat kami, supaya sungguh-sungguh mereka memilih pemimpin yang benar-benar dapat memperjuangkan aspirasi mereka, dan juga pemimpin yang sungguh-sungguh memperdulikan rakyat sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang maju, juga bangsa yang dikaruniai keamanan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam tangan-Mu. Orang tua kami dalam masa tua mereka, lawatlah mereka, berikan kesehatan, berikanlah damai sejahtera dan sukacita, dan semua kami di dalam pekerjaan kami, Tuhan berkatilah kiranya pekerjaan kami boleh semakin bertambah-tambah, diberikan kepercayaan, dan Tuhan biarlah apa yang kami sentuh, semua yang kami pegang, semuanya berhasil, diberkati oleh Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau baik dan setia, dan kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri dan menerima berkat Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 329, Tinggal Sertaku. Kita mau mohonkan doa bersama dengan pujian ini kepada Tuhan. Biarlah kita senantiasa berada di dalam kasih sayang, pemeliharaan, dan penyertaan Tuhan menghadapi hari-hari yang ada di hadapan kita. Kidung Jemaat 329. Tinggal sertaku, hari telah senja, gelap makin turun, Tuhan tinggallah, lain pertolongan tiada ku temu, Maha penolong tinggal sertaku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajah-Nya bersinar atasmu dan bermurah hati kepadamu. Yahweh menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Khalik semesta. Amin. Mari kita bersaat teduh. Amin.